Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, NIM 202303101114. Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini saya akan menampilkan slide video tentang penanaman obat, yaitu tumbuhan jahe, mulai dari penanaman sampai dengan pemanenan. Loh, ngapain mas? Oh ini mas, lagi motong jahe buat minum-minuman. Jahe itu apa sih mas? Sampean nggak tahu jahe? Nggak tahu. Oh, jadi jahe itu adalah jahe merupakan tanaman yang termasuk rempah-rempah dengan nama latin Zingiber officina. Jahe sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama di bidang kesehatan. Jahe diketahui berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari Indonesia sampai Cina. Di Indonesia sendiri, tanaman jahe relatif mudah ditemukan dan penggunaannya sudah meluas, bukan hanya untuk keperluan masak, tapi juga untuk kesehatan dan kecantikan. Manfaat jahe untuk wajah juga sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia, tapi juga mancanegara. Dari jenis, bentuk, besar rimpang, dan warnanya, jahe dibagi atas 3 jenis, yaitu jahe putih besar, jahe putih kecil, dan jahe merah. Jahe dapat ditanam di tanah yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut dan rata-rata curah hujan 2.500 sampai 4.000 mm per tahun. Namun, pada umumnya jahe di Indonesia hanya ditanam di pekarangan rumah dan pemanfaatannya pun sebatas untuk konsumsi rumah tangga. Oh iya mas. Untuk manfaatnya itu buat apa mas? Buat kesehatan dah mas? Iya. Manfaatnya itu banyak mas. Ya, manfaat jahe itu adalah manfaat jahe bagi kesehatan sangatlah banyak. Ada 7 manfaat jahe bagi kesehatan. Yang pertama, meringankan nyeri otot. Jahe mengandung senyawa yang disebut gingerol yang terbukti memiliki efek analgesik dan antiinflamasi. Yang kedua, meringankan kram saat haid. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe sama efektifnya dengan ibuprofen dalam menghilangkan rasa sakit pada wanita dengan dismenor primer. Yang ketiga, membantu meringankan rasa sakit. Akar merupakan bagian dari tanaman yang paling banyak digunakan dalam bentuk pengobatan alternatif karena kaya akan minyak asiri yang mengandung komponen aktif gingerol. Yang keempat, menenangkan sistem pencernaan. Jahe memiliki sejarah panjang karena sangat efektif digunakan untuk meredakan ketidaknyamanan dan rasa sakit di bagian perut. Yang kelima, mengurangi mual ringan. Akar jahe dapat dikonsumsi untuk membantu mengurangi gejala yang berhubungan dengan mabuk, perjalanan seperti pusing, mual, muntah, dan keringetan dingin. Dan yang keenam adalah mengatasi peradangan. Komponen pedas dalam jahe yang juga dikenal sebagai oleoresin memiliki efek antiinflamasi terkuat. Dan yang terakhir adalah menurunkan gula darah. Dalam sebuah penelitian tahun 2015, baru-baru ini pada tahun 40. Dan yang terakhir adalah menurunkan gula darah. Dalam sebuah penelitian tahun 2015, baru-baru ini pada 41 peserta dengan diabetes tipe 2,2 gram bubuk jahe per hari menurunkan gula darah puasa sebanyak 12%. Jahe juga dapat digunakan untuk meningkatkan HbA1c atau penanda untuk kadar gula darah jangka panjang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat minuman yaitu dari wedang jahe. Ada yang tahu wedang jahe itu apa? Wedang jahe, tahu dalam bahasa Indonesia adalah teh jahe, adalah hidangan minuman teh jahe tradisional dari daerah Jawa Tengah dan Timur.
Indonesia yang umumnya dihidangkan panas. Wedang sendiri adalah bahasa Jawa yang berarti minuman panas. Namun dalam hal ini berarti teh. Walaupun tanpa kandungan kafein, minuman ini seringkali disajikan dan dinikmati seperti teh. Minuman ini dibuat dari gula jahe dan kelapa atau gula batu. Masyarakat Indonesia juga menggunakan jahe bubuk sebagai bahan umum di resep tradisional mereka. Dan pembuatannya sangat mudah loh. Yang pertama kita cukup menyiapkan 1-2 rimpang jahe. Yang kedua iris jahe sesuai kebutuhan. Yang ketiga siapkan air dan rebus kurang lebih 15 menit. 4. Masukkan irisan jahe yang sudah dipotong ke gelas. Setelah airnya matang, masukkan air ke gelas. Yang selanjutnya bisa ditambahkan madu secukupnya atau gula secukupnya untuk menambah rasa manis. Selesai, silakan minuman jahe siap dihidangkan. Jadi begitu, Mas. Oh iya. Untuk penanaman sampai panennya itu gimana, Mas? Saya soalnya nggak bisa membudidayakan itu gimana? Oh, jadi untuk budidaya Mas? Iya. Tahap panen Mas. Jadi begini Mas. Cara menanam jahe dan membudidayakan tanaman jahe adalah yang pertama mengkondisikan lingkungan yang ideal untuk jahe, yaitu seperti iklimnya harus yang tepat. Jahe lebih ideal tepat di lokasi dengan curah hujan yang relatif tinggi, yaitu antara 2.500 mm per tahun hingga 4.000 mm per tahun. Yang kedua, ketinggian lokasi tanam. Jahe akan lebih ideal tumbuh pada lokasi dengan ketinggian 0 sampai 2000 mdpl. Pemilihan bibit jahe. Bibit yang berkualitas ditandai dengan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, gunakan bibit jahe dari rimpang yang sudah tua dan gelap yang diambil langsung dari kebun. Pastikan rimpang tidak terinfeksi oleh patogen dan sebagainya. Yang kedua adalah penyemaian bibit jahe. Cara menanam jahe yang benar juga ditentukan oleh tahap penyemaian yang tepat, seperti jemur rimpang jahe yang sudah dipilih sebelumnya. Jangan biarkan rimpang menjadi terlalu kering. Bolak-balik rimpang jahe selama proses penjemuran agar terkena sinar matahari dengan merata. Yang selanjutnya adalah mengolah lahan untuk tanaman. Gemburkan tanah menggunakan cangkul. Jika menginginkan hasil maksimal, Anda bisa menambahkan jerami maupun pupuk dengan perbandingan 3/1 agar tanah lebih subur ketika ditanami. Dan selanjutnya adalah penanaman jahe. Cara menanam jahe yang benar sebelum memindahkan benih yang telah disemai ke bedengan adalah dengan membersihkan benih jahe dari penyakit. Caranya cukup mudah. Anda hanya perlu mencelupkan jahe yang telah diambil dari media penyemaian selama 8 jam untuk membebaskannya dari penyakit. Cara menanam jahe ke dalam bendungan dapat dilakukan baik dengan menyisipkan jahe ke dalam tanah maupun dengan membuat lubang terlebih dahulu. Perawatan. Tanaman liar seperti rumput teki memiliki peluang untuk tumbuh di sekelilingnya. Oleh karena itu, pada tahap awal setelah penanaman, lakukanlah penyiraman rutin setiap hari agar kebutuhan air tercukupi. Selain itu, Anda juga perlu menyiangi rumput di sekeliling tanaman jahe. Yang terakhir adalah proses panen. Jahe yang sudah bisa dipanen umumnya yang sudah berusia 8-12 bulan. Jahe yang ditujukan untuk bumbu masak umumnya adalah jahe yang berusia 8 bulan atau belum terlalu tua. Namun, jika jahe ditujukan untuk bibit jahe berikutnya, maka pilihlah yang berusia 12 bulan atau rimpangnya sudah cukup tua. Walah, begitu ya Mas.
Terima kasih ya Mas ilmunya. Habis ini saya praktekkan di rumah. Ya. Monggo Mas. Betul.